Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Karjono di channel Karjono Natar. Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman berita baru yang sangat luar biasa, sangat penting bagi para PNS, TNI, Polri, para pekerja swasta. Ini sangat penting sekali ya, terkait dengan peraturan baru yang akan diterapkan. Artinya pada saat sebentar lagi kita akan ada hubungannya dengan gaji kita. Jadi menurut dari JDIH BPKRI ya, database tentang peraturan, ya ini peraturan pemerintah atau PP nomor 25 tahun 2020 di sini ya. Jelaskan. Nah, kemudian unduh berkasnya di sini nanti silakan ya, PP nomor 25 tahun 2020. Nah, setelah diunduh nanti isinya ini yaitu ditetapkan yaitu bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 20 Mei 2020 telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020, yakni tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. Nah, ini isinya ini yang perlu nanti perlu dicermati oleh semua teman-teman ya, oleh semua PNS, calon PNS ya toh, dan yang lain semua akan terdampak di sini ya. Ini. Jadi ini yang dimaksud peserta tapera. Yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan. Itu yang namanya peserta. Di sini dijelaskan yang nanti akan menjadi peserta itu ada dua ini. Yaitu pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu yang namanya pekerja. Kemudian pekerja mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan baik, bertanggung jawab terhadap pemberi kerja untuk mendapatkan penghasilan. Nah, inilah yang nanti akan menjadi peserta. Nah, kita lihat di bawah sekarang terkait dengan kepesertaannya. Di sini di pasal berapa ini ya? Di sini perlu dibaca dulu ya, di pasal 2, oke ya. Pengelolaan tapera dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan tapera secara efektif dan efisien. Pengelolaan tapera sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini dilakukan dengan memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman. Dalam pengelolaan tapera, penetapan kebijakan operasional oleh BP Tapera harus mengacu pada kebijakan umum dan strategis yang ditetapkan oleh Komite Tapera dan memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman. Ini terkait dengan itu ya. Nah, ini sebenarnya tapera ini adalah penggantinya Bapertarum yang dulu ya, Bapertarum. Nah, ini yang perlu dipelajari di sini. Di sini dijelaskan di pasal 5, pengerahan dana tapera dilakukan untuk mengumpulkan dana dari peserta. Jadi, dana tapera itu mengumpulkan dana dari peserta. Sementara yang dimaksud peserta adalah pekerja dan pekerja mandiri. Nah, di sini dijelaskan setiap pekerja dan pekerja mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang telah berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Jadi kalau dia mendapatkan penghasilan kok minimal sesuai dengan upah minimum, maka wajib menjadi peserta. Nah, ini yang menjadi banyak pro dan kontra ini sebenarnya ya, banyak yang ada yang membicarakan itu ya. Ada artikelnya yang sudah beredar di mana-mana itu ya. Kemudian di sini pekerja mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi peserta. Artinya boleh mau ikut tapi boleh tidak dalam hal ini kalau melihat dari kalimat ini ya. Tuh. Kemudian di sini penjelasan di bawah nih. Pekerja sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2 huruf A, yang dimaksud pekerja ini adalah calon pegawai negeri sipil, pegawai aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia,
prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini diantaranya. Kemudian masih banyak nih, pejabat negara, pekerja atau buruh badan usaha milik negara atau daerah, pekerja atau buruh badan usaha milik desa, pekerja atau buruh badan usaha milik swasta, pekerja yang tidak termasuk pekerja yang tadi. Ini semua yang masuk dalam ini akan menjadi wajib menjadi peserta karena dia adalah salah satu yang disebut dengan pekerja, gitu ya. Pekerja sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2 huruf A wajib didaftarkan sebagai peserta oleh pemberi kerja. Artinya kalau seorang PNS misalkan sebagai seorang guru nanti kan di dinas pendidikannya itu akan ini mau tidak mau nih harus didaftarkan sebagai peserta. Jadi tidak harus masing-masing daftar, tidak, wajib didaftarkan menjadi peserta itu. Mau tidak mau itu ya. Jadi peserta dipaksa harus mau ya. Kemudian pekerja mandiri sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2 huruf B harus mendaftarkan dirinya sendiri menjadi peserta kepada BP Tapra. Ini harus. Nah terus kalau misalkan ini nanti nggak daftar bagaimana kan begitu? Kemungkinannya nanti di belakang ya ada ceritanya itu ya. Nah kemudian ada beberapa yang menjadi, nah di sini peserta diberi nomor identitas kepesertaan yang ditetapkan dan dikelola oleh BP Tapra. Ini semacam kayak bank lah seperti ya, punya rekening lah nantinya begitu ya. Kepesertaan pada BP Tapra mulai berlaku sejak nomor identitas kepesertaan diterbitkan oleh BP Tapra. Nomor identitas kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 digunakan sebagai bukti kepesertaan, pencatatan administrasi, simpanan, dan akses informasi Tapra. Jadi nanti ketika mau mengakses di Tapra itu ada nomornya, termasuk nomor induk itu apa NIP dan lain sebagainya ya. Tapi ada nomor nanti nomor khusus nomor kepesertaan. Kemudian ada lagi pasal mana ya? Pasal 22 kalau tidak salah ya. Kita lihat pasal 22, kita lihat mana 21. Nah, dia. Jika peserta tidak membayar simpanan, status kepesertaan Tapra dinyatakan nonaktif. Ini artinya kalau bagi PNS, TNI, Polri ini karena langsung dipotong langsung ini nggak akan ada masalah ya. Kalau untuk ini. Kemudian status kepesertaan Tapra dapat diaktifkan kembali setelah peserta melanjutkan pembayaran simpanan. Ini yang jadi kendala nanti kalau dia peserta pekerja mandiri ya. Kalau pekerja mandiri memang sengaja saya males ikut, nanti berarti dia nggak bayar. Ketika nggak bayar kan akan dinonaktifkan ya nanti ya seperti itu ya. Itu ya. Peserta yang status kepesertaan Tapranya nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 rekening kepesertaannya tetap tercatat di BP Tapra. Nah, ketentuan yang lebih lanjut nanti sudah ada banyak ya. Di sini kepesertaan Tapra berakhir karena telah pensiun bagi pekerja. Artinya kalau sudah pensiun maka ini kepesertaannya akan berakhir. Telah mencapai usia 58 tahun bagi yang pekerja mandiri, peserta meninggal dunia atau peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagaimana peserta 5 tahun berturut-turut. Misalkan tadinya masuk minimal upah minimum, setelah 5 tahun berturut ternyata tidak memenuhi itu, maka dia akan berakhir kepesertaan di Tapranya. Nah, di situ ya. Di sini ada apa yang perlu dicatat ya, bahwa mana untuk pengembalian ya. Pengembalian mana ini ke pasal berapa pengembalian pembukaan dana Tapra dilakukan untuk meningkatkan Tapra, mana pengumpulan dana, deposito dan seterusnya. Pengembalian, intinya itu tentang pengembalian. Ini begini. Jadi kalau yang sudah pensiun, tentunya kalau melihat dari data ini tadi ya, di pasal 22 tadi, mana tadi? Pasal 20, nah ini ya. Di yang masalah pensiun tadi di mana tadi? Nah, artinya begini, kalau saya sudah baca sekilas itu, kalau sudah pensiun maka dia berhak untuk mendapatkan simpanan yang ada di Tapra itu. Nah, ini yang jadi kendala. Sudah kejadian ini ya di Bapertarum yang sudah lalu. Ini sudah banyak teman-teman yang sudah pensiun karena ini sudah pernah saya upload di YouTube saya di Anak Tiwul yang sebelumnya.
yang sekarang sedang dihack ya, itu banyak yang menanyakan sudah pensiun tapi dia tidak mendapatkan manfaat dari Baper Tarum itu. Nah itu yang ditanyakan itu, bahkan ada dari pengurus ya PGRI yang mengajukan bahwa banyak guru yang belum mendapatkan manfaat dari Baper Tarum itu. Kalau melihat data ini cukup luar biasa. Awal Februari kalau tidak salah, saya mengajukan pertanyaan kepada Tapra yaitu melalui WA. Ternyata dia menggunakan autorespon di sana. Saya sampaikan assalamualaikum gitu, dijawab dia terima kasih telah mengunjungi Tapra dan bla 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 dan seterusnya. Kemudian diminta untuk menuliskan NIP dan pensiunnya kapan. Saya tulis NIP saya dan saya masih PNS aktif gitu kan. Kemudian dijawab lagi bahwa produk Tapra sampai saat ini belum bisa diproses karena mengingat bla 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 dan seterusnya, menunggu peraturan yang berlaku. Nah, peraturannya sekarang sudah ada ini. Nah, dengan adanya peraturan yang sudah ada ini, mungkin saya katakan mungkin ini teman-teman yang sudah pensiun dan mungkin yang dari kemarin menanyakan itu bisa langsung menghubungi ke sini. Tapi kalau melihat dari fakta yang kemarin itu, mungkin kalau di sini buktinya disampaikan bahwa nanti bisa dibaca sendiri secara lengkap itu dia akan mendapatkan maksimalnya itu setelah 3 bulan itu harus sudah diberikan ya manfaat itu. Kalau dia sudah tidak lagi menjadi peserta itu, setelah 3 bulan harus diberikan kepada yang bersangkutan itu. Nanti lihat dibaca di dalam peraturan ini ya. Karena ini terlalu banyak jadi nggak mungkin kita baca semuanya. Nah itu artinya bahwa dengan adanya teman-teman yang kemarin ini kita belum tahu ya, karena memang kalau melihat bahwa sampai hari ini ada sekitar 4,3 juta ya PNS yang sudah tergabung di dalam Tapra, karena memang masuk dalam istilahnya pindahan dari Baper Tarum itu ya kan, seperti itu. Dengan dana yang dikelola itu 10, sekian ya, atau 10,4 atau 10,5 triliun ya, itu yang dikelola selama ini gitu. Dan mungkin mestinya bagi para pensiun mendapatkan manfaat itu, tapi sampai hari ini belum dapat ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum bisa mencari solusi, mencari tahu karena dari kemarin itu alasannya memang belum ada regulasinya. Nah sekarang PP-nya sudah keluar artinya dimungkinkan bisa segera diurus. Barangkali seperti itu bagi teman-teman yang sudah pensiun atau mungkin teman-teman yang belum pensiun. Tapi kalau belum pensiun jelas nggak bisa diambil sesuai dengan ketentuan yang ini, nggak bisa diambil kalau melihat dari itu ya. Jadi kalau ini diambil padahal ini kan memang untuk perumahan rakyat begitu ya. Tapi ini manfaatnya belum bisa diambil. Kalau saya lihat dari sini akan bisa diambil itu manakala dia sudah berhenti dari keanggotaan Tapra tadi. Tapi mungkin kalau dia mengambil manfaat mungkin bisa, tapi kalau diambil semua untuk keluar dari Tapra ini tidak bisa selama dia belum pensiun, itu nggak bisa, sepertinya seperti itu. Tapi kalau mungkin mengambil manfaat untuk mengambil rumah mungkin saja bisa jadi. Kalau itu mesti ada regulasinya, nanti seperti apa ya kita ikuti regulasi itu nanti. Itu barangkali kepada teman-teman semuanya, sukses selalu, tetap semangat ya. Dengan adanya ini ya tentunya sudah menjadikan gambaran titik terang bagi teman-teman yang dari kemarin menanyakan tentang Baper Tarum gitu. Saya juga nggak bisa menjawab karena saya juga menghubungi nggak dijawab, dan dijawabnya itu nunggu regulasi baru. Nah sekarang PP-nya sudah keluar, mudah-mudahan semuanya bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi teman-teman yang sudah pensiun bisa mendapatkan manfaat dari Baper Tarum yang dulunya Baper Tarum sekarang namanya Tapra, BP Tapra ya. Itu barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa bantu saya klik subscribe, like, dan lonceng serta share kepada kawan-kawan yang lain agar mendapatkan informasi ini yang jelas. Nanti bisa di-download sendiri. Cara mendownloadnya silahkan buka di JDIH BPKRI database peraturan. Nah, nanti di sini ditulis saja nanti PP nomor 25 tahun 2020. Nanti silahkan baca selengkap-lengkapnya.
itu hanya pengantar supaya bisa mempelajari sendiri-sendiri. Sukses selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for